Keesokan Syifah bangun terlebih dulu. Sejak tadi, ia mencoba membangunkan suaminya untuk sholat subuh. Mas bangun udah mau adzan subuh ini, kesalnya. Reski yang dulu selalu mudah untuk bangun, tiba-tiba berubah saat sudah menikah. Bukan malas, hanya saja tidurnya sekarang lebih nyenyak daripada sebelum menikah dulu. Bentar lagi ya sayang, gumam Reski. Mas bangun kalau nggak bangun Fiza gigit nih ancamnya. Syifah benar-benar kesal. Saat ia akan menggigit pipi suaminya, tiba-tiba Reski menolehkan kepalanya dan, muac. Bukan gigitan yang didapat Reski malah kecupan di bibirnya. Makasih sayang, kata Reski tersenyum. Maas, teriak Syifah dengan rasa kesal. Ia memukuli Reski dengan bantalnya. Mas enggak tidur ya? Bohongin Syifah ya? Aduh. Sakit sayang. Syifah menghentikan pukulannya dan menatap tajam mata suaminya. Mas ngeselin banget sih. Mencuri kesempatan dalam kesempitan itu namanya. Mana ada, kan kamu yang nyium Mas duluan, ucap Reski. Karena kekesalan Syifah sudah diubun-ubun, ia tidak menanggapi ucapan suaminya dan langsung turun dari kasur. Reski justru terkekeh menatap kekesalan istrinya. Sebenarnya sejak tadi ia sudah bangun, hanya saja ia masih ingin bermanja dengan istrinya itu. Sayang cium lagi dong, Mas mau minta yang lebih lama, goda Reski. Bodoh amat, Syifah enggak peduli, teriaknya dengan menutup telinga. Syifah menggelar 2 sajadah untuk ia dan suaminya melaksanakan sholat subuh berjamaah. Setelah selesai sholat, tidak lupa Ali memanjatkan doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu menjaga keutuhan rumah tangga mereka. Ia membalikkan badannya menghadap sang istri, dan menjulurkan tangannya yang langsung dicium oleh istrinya. Tidak lupa ia juga mencium kening istrinya cukup lama. Mas, Syifah mau bantuin Umi di dapur ya, kata Syifah setelah membereskan mukenahnya. Boleh. Tapi yakin bisa, goda Reski. Mas jangan mulai ya, ancam Syifah. Reski terkekeh menatap istrinya. Tapi hati-hati ya, kalau nggak bisa tanya sama Umi. Siap sayang, ucap Syifah. Syifah turun ke dapur untuk membantu sang Umi memasak. Tapi sayang, di dapur tidak ada sang Umi, hanya ada santriwati yang bertugas untuk memasak. Assalamualaikum, salam Syifah. Waalaikumsalam. Mbak butuh sesuatu? Tanya salah satu santriwati. Enggak, aku mau bantuin kalian masak. Boleh? Mereka saling bertatap satu sama lain. Tapi Mbak. Boleh ya? Syifah memohon. Ya sudah, boleh Mbak. Saat memotong bawang matanya begitu perih, sampai-sampai air matanya terus menetes. Astagfirullah Mbak. Udah ya jangan dilanjutin, biar saya aja yang lanjutin. Tapi ini tinggal dikit lagi kok, ucap Syifah. Enggak apa-apa Mbak, biar saya aja yang lanjutin. Lebih baik Mbak segera cuci muka biar mata Mbak enggak sakit. Syifah yang tidak tahan langsung berlari menuju kamarnya. Tanpa mengucap salam, ia masuk begitu saja dan berlari menuju kamar mandi untuk segera mencuci mukanya. Reski yang di dalam kamar sontak terkejut melihat istrinya tiba-tiba masuk dan langsung berlari ke arah kamar mandi. Ia ikut menyusul untuk memastikan kalau istrinya baik-baik saja. Sayang kamu kenapa? Tanpa Reski setelah mengelap wajahnya dengan tisu, Syifah menatap suaminya dengan mata yang masih memerah. Astagfirullah. Mata kamu kenapa sayang? Tanya Reski khawatir. Tadi Syifah motong bawang dan ya gini jadinya. Reski menghembuskan nafasnya dengan pelan. Kan tadi Mas udah bilang untuk hati-hati. Nggak apa-apa kok, nanti juga sembuh sendiri, ucap Syifah. Sarapan dulu nak, kata Umi Hanisah. Syifah duduk di sebelah Reski dan mengambilkan makanan untuk suaminya. Mas mau lauk apa? Terserah kamu aja, ucap Reski. Setiap pagi Syifah selalu menyuapi suaminya itu. Bahkan Syifah sudah terbiasa melakukan hal itu di hadapan mertuanya. Bang Reski kenapa sih mesti harus disuapin segala, makan sendiri enggak bisa, ucap Naura. Kamu iri, ingat iri itu tanda tidak mampu, ucap Reski. Di apaan sih, siapa juga yang iri? Naura kan cuma nanya doang. Udah, enggak baik ribut di depan makanan. Kamu juga Naura, jangan jailin abang kamu terus. Kalau kamu mau kayak abang kamu, Umi bisa carikan jodoh buat kamu, kata Umi Hanisah. Enggak, Bagas enggak mau dijodohin Umi. Setelah sarapan, Syifah berangkat ke kampus bersama suaminya.
Tapi hari ini Syifah tidak bersemangat untuk berkuliah, karena keadaan matanya yang masih perih. Reski menghadap istrinya yang sedang memejamkan matanya. "Kamu nggak apa-apa?" "Matanya masih perih?" tanyanya lagi. Syifah mengangguk. Reski mendekat ke arah istrinya dan mengelus kantung matanya pelan. "Ke rumah sakit mau?" tawar Reski. "Nggak usah mas, nanti juga baikan kok," ucap Syifah. "Sini mas tiupan," ucap Reski. Mata Syifah pun ditiup-tiup oleh Reski. "Wuf, wuf. Dah, cepat sembuh ya," kata Reski setelah meniupkan kedua mata istrinya. Malam harinya, seperti biasa di pondok sehabis Isya para santri akan mengaji. Tidak lupa Syifah juga selalu ikut untuk mengaji, meskipun ia masih di tahap awal pembelajaran. Pukul 10.30 malam para santri sudah kembali ke asrama mereka masing-masing, tapi tidak dengan Syifah, Naura, Sabrina dan Laura. Mereka duduk-duduk di depan masjid dengan mengobrol ringan. Sampai membuat seorang Syifah lupa kalau dirinya sudah menikah. Bahkan saking asiknya mengobrol, mereka juga tidak ada yang menegur Syifah untuk segera kembali ke dalam. Reski yang sejak tadi menunggu istrinya pulang merasa khawatir. Mengaji kitab sudah 15 menit lalu telah selesai, tapi kenapa istrinya dan adiknya belum pulang juga? Ia akhirnya memutuskan untuk mencari mereka. "Mau kemana nak?" tanya Umi Hanisah. Reski mau nyari Syifah sama Naura Umi, mereka belum pulang juga. "Astagfirullah, ya udah kamu cari mereka ya nak," ucap Umi Hanisah khawatir. "Lia Umi, kalau gitu Ali keluar dulu." "Assalamualaikum," pamitnya. "Waalaikumsalam." Setelah Reski mencari di aula pondok ternyata tidak ada, ia memutuskan untuk mencari mereka di masjid. Dan benar, ia melihat beberapa sepasang sandal di halaman masjid. Ia begitu mengenal sepasang sandal itu saat memasuki masjid, ia melihat istrinya dan adiknya itu tertawa entah mereka mengobrol tentang apa bersama santriwati itu sehingga Syifah lupa pulang. "Tunggu, bukannya semua santri di jam segini dilarang untuk berkeliaran di luar asrama?" Asik yang ngobrolnya," ucap Reski. "Lia, sini yuk ikutan ngobrol," ajak Syifah tanpa sadar masih dengan tawanya Naura. Sabrin dan Laura yang menyadari keberadaan Reski menunduk dalam. Mereka lupa kalau ini sudah hampir tengah malam. "Kok kamu diam Sabrina? Lanjutin dong ceritanya lucu tahu," ucap Reski. "Lucu ya ceritanya?" tanya Reski. "Lia, lucu," kata Syifah tanpa sadari. Syifah yang menyadari suara tersebut langsung menengok ke belakang. "Mas Reski," gugupnya. "Bagus ya, malam-malam masih asik ngobrol di sini, enggak inget suami di rumah?" Syifah menunjukkan cengirannya. "Ini mau pulang kok mas." Naura, Sabrina dan Laura meninggalkan mereka berdua di masjid. Kok aku ditinggal sih?" ucap Syifah. "Pulang," ucap Reski datar dan meninggalkan istrinya begitu saja. "Mas Reski tungguin Syifah," teriaknya. Di saat pulang ke rumah Syifah langsung menggandeng lengan suaminya dan menyandarkan kepalanya di sana. "Mas jangan marah ya," rayunya. Sesampainya di dalam Syifah masih saja manja pada lengan suaminya, semoga dengan cara ini suaminya tidak memarahinya. "Assalamualaikum," salam Syifah dan Reski. "Waalaikumsalam, akhirnya kalian pulang juga nak," kata Umi Hanisah. "Maaf Umi, tadi Syifah ngobrol dulu sama teman-teman," katanya dengan menunduk. Umi Hanisah tersenyum menatap sang menantu. "Enggak apa-apa. Tapi lain kali jangan diulangi lagi ya, kasihan suami kamu khawatir nak," lia Umi. "Naura udah pulang nih?" tanya Reski. "Udah nak, mungkin dia sekarang sudah tidur. Sekarang lebih baik kalian istirahat, udah malam." Reski mencoba melepaskan tangan istrinya dari lengannya, tapi Syifah menolak untuk ditahan. "Lepas dulu," kata Reski. "Enggak mau," tolak Syifah. Reski menghembuskan nafasnya. "Mas mau ke kamar mandi, mau bersih-bersih." "Ikut," Syifah juga mau bersih-bersih. "Enggak. Mas duluan baru kamu." Akhirnya Syifah melepaskan tangannya. "Mas marah ya sama Syifah?" tanyanya. Reski tidak menjawab pertanyaan istrinya, ia berjalan masuk ke dalam kamar mandi begitu aja. Bukannya ia marah, hanya saja ia ingin memberikan hukuman pada istrinya, agar dia tidak mengulangi hal yang sama lagi. Selepas bersih-bersih Reski ingin mengganti baju tapi saat ia mengambil baju, sepasang lengan melingkar di perutnya. Ia tersenyum menatap lengan itu. Syifah menempelkan pipinya di punggung suaminya.
Maaf, ucap Syifah. Syifah minta maaf udah buat Mas khawatir, ucap Syifah. Lia, kata Ali. Ih, kok jawabnya gitu aja sih? Kayak enggak ikhlas buat maafin Syifah, rengeknya. Reski membalikkan badannya menghadap sang istri. Tiba-tiba Reski menyentil istrinya. Aduh, ringis Syifah. Reski menyentil kening istrinya. Sakit ih, Mas tega banget sih. Itu hukuman buat istri Mas. Syifah cemberut dan menundukkan kepalanya mengelus keningnya yang terasa sakit. Reski yang menyadari itu terkekeh pelan dan memegang kedua pipi istrinya. Coba mana yang sakit, tanya Reski. Ini, tunjuk Syifah. Nguac. Nguac. Dah, sembuh, ucap Reski dengan tersenyum. Ih Mas kok malah dicium bukan dielus-elus. Supaya cepat sembuh. Syifah memukul lengan suaminya. Kamu maha modus Mas. Reski terkekeh menatap istrinya, mana mungkin sih Mas marah sama kamu? Yakin, gak marah? Tanya Syifah. Yakin dong. Jawab Reski. Makasih sayangnya aku. I love you too, jawab Reski.